Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemesanan sablon baju untuk memenuhi tugas besar praktikum algoritma dan pemrograman. Jadi yang pertama itu latar belakang yang membelakangi program ini, yaitu adalah karena perkembangan teknologi informasi menuntut penggunaan komputer dalam membantu pengolahan data secara cepat dan akurat. Salah satu bidang yang dapat memanfaatkan teknologi tersebut adalah usaha sablon kaos, khususnya dalam pendataan jenis kaos, harga, dan jumlah pesanan. Pengolahan data secara manual dapat menimbulkan kesalahan dan kurang efisiensi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah program sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++ yang mampu menampilkan data pesanan sablon kaos, menentukan status pesanan, serta mengurutkan harga kaos. Program ini juga dibuat untuk melatih pemahaman konsep dasar pemrograman saya seperti seleksi, perulangan, array, fungsi, string, file, dan algoritma pengurutan. Rumusan masalahnya itu yang pertama adalah bagaimana cara menampilkan data pesanan sablon kaos menggunakan bahasa pemrograman C++. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan seleksi dan perulangan dalam program pendataan sablon kaos. Yang ketiga itu bagaimana cara mengurutkan harga kaos dari yang tertinggi ke terendah menggunakan metode selection sort. Dan yang keempat adalah bagaimana menampilkan hasil pengolahan data pesanan sablon kaos tanpa menggunakan input dari penggunanya. Jadi tujuan program sistem sablon baju ini adalah untuk menampilkan dan mengelola data pesanan sablon kaos secara sederhana tanpa menggunakan input dari penggunanya. Program ini digunakan untuk menampilkan identitas pemesanan, yaitu nama dan jumlah pesanan kaos, lalu menampilkan daftar jenis kaos beserta harganya menggunakan array dari dan pengulangan atau repetition. Lalu yang ketiga, menentukan status pesanan itu bisa diproses atau tidak menggunakan seleksi if. Lalu yang keempat, yaitu mengurutkan harga kaos dari yang tertinggi ke terendah menggunakan metode selection sort atau descending agar mudah melihat kaos dengan harga paling mahal. Lalu yang kelima adalah menyimpan data pesanan ke dalam file sebagai bentuk pencatatan data. Nah, konsep programnya berdasarkan tujuan tadi, yaitu selection if ini menggunakan if ya untuk penentuan status pesanannya. Lalu repetition menggunakan for ini untuk menampilkan daftar kaos. Lalu ada array untuk membuat elemen array untuk kaos dan harga pada program. Lalu ada function untuk membuat tampil identitas dan tampil kaos pada program. Lalu ada string untuk nama menggunakan string. Lalu file untuk menyimpan data ke data sablon txt ya atau file text-nya. Lalu ada selection sort descending, yaitu fungsinya untuk sort descending gitu. Jadi untuk mengurutkan harga kaosnya. Di sini ada pseudocode-nya. Kamus deklarasi variabelnya itu ada ij, max LDX ini integer, jumlah pesanannya integer, harganya integer, kaosnya ini string, dan namanya juga string. Lalu algoritmanya itu ada namanya Muhammad Rifario Aldiano, lalu ada jumlah pesanannya berapa. Lalu ada jenis kaos yang dibeli, harganya, lalu tampilkan nama dan juga pesanannya. Lalu ini ada program if-nya dan for. Nah, lalu di sini untuk algoritmanya itu adalah menyediakan variabel nama dan jumlah pesanannya, lalu menyediakan array kaos dan harga untuk menyimpan jenis kaos dan harga sablon, lalu menampilkan nama pesanan dan jumlah pesanan. Nah, mengecek status pesanan juga. Jika harga kaos lebih dari 0, maka pesanannya tidak bisa diproses. Jika tidak, pesanan tidak diproses. Menampilkan daftar kaos beserta harganya, lalu mengurutkan harga kaos dari tertinggi dan ke terendah menggunakan metode selection sort. Menampilkan kembali daftar kaos yang sudah diurutkan, lalu prosesnya selesai. Nah, ini proses C++-nya, program C++ untuk sistem sablon kaos. Nah, functionnya itu ada di void tampil identitas ini untuk nama dan jumlah pesanannya. Lalu ada juga di tampil function untuk tampil kaos ini berisi harga dan juga string kaosnya. Lalu selection sort-nya itu ada di sini untuk menghitung dari harga yang tertinggi ke terendah. Lalu ada array juga di sini untuk beberapa elemen array-nya untuk memudahkan gitu.
memasukkan jenis-jenis kaos dan juga harga-harganya gitu ya. Lalu ada file itu nanti namanya adalah data sablon txt. Selectionnya di sini ada if else untuk status pesanannya ya, bisa diproses atau tidak gitu. Lalu repetitionnya itu menampilkan kaos dan harganya. Nah, sortingnya itu tadi yang descending itu dari yang tertinggi dan juga yang terendah. Lalu see out, ambil kaos dan dipanggil lagi di sini fungsinya. Nah, ini hasil programnya. Jadi untuk penjelasan dari output ini, itu adalah hasil output dari program sablon kaos menampilkan beberapa informasi utama. Nah, yang pertama itu program menampilkan identitas pemesan berupa nama dan juga jumlah pesanannya berapa. Lalu selanjutnya program menampilkan status pesanan yaitu diproses atau tidak nih, yang menunjukkan bahwa pesanan ini valid karena harga kaos bernilai lebih dari 0. Setelah itu program menampilkan daftar jenis kaos beserta harganya sebelum dilakukan pengurutan. Nah, daftar ini ditampilkan menggunakan array dan juga repetition atau perulangan ya. Kemudian program ini melakukan proses pengurutan harga kaos secara descending dari harga tertinggi ke terendah menggunakan algoritma selection sort. Hasil akhir yang ditampilkan adalah daftar kaos yang sudah diurutkan berdasarkan harga sehingga memudahkan pengguna untuk mengetahui kaos dengan harga paling mahal. Selain menampilkan output di layar, program juga menyimpan data pemesan ke dalam sebuah file sebagai bentuk pencatatannya. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil pembuatan dan pengujian program, dapat disimpulkan bahwa program C++ tema sablon kaos ini mampu menampilkan dan mengolah data pesanan dengan baik. Program ini berhasil menerapkan konsep dasar pemrograman seperti seleksi, perulangan, array, fungsi, string, file, dan algoritma pengurutan sesuai dengan konsep yang kita udah bicarakan tadi. Dengan adanya program ini, proses pendataan pesanan sablon kaos ini menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Program ini juga dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran untuk memahami logika dasar pemrograman C++ secara sederhana dan sistematis. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga saya bisa mendapatkan nilai yang maksimal.